Kelihatan nggak, Pak? Ya, sudah, Pak. Ya. Jadi terima kasih. Ini saya tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu host yang cantik. Saya lupa tadi namanya, Bu. Mohon maaf. Ibu Suci namanya, Pak. Bu Suci ya. Oh, iya. Terima kasih, Bu Suci. Jadi saya tidak perlu capek lagi mengenalkan diri gitu ya. Ini sebenarnya sekilas profil yang mungkin update ya, profil yang terbaru gitu ya. Karena kelihatannya itu yang belum diupdate, yang dibacakan tadi itu. Tapi memang itu memang banyak tersebar di Google ya, di internet. Jadi mudah diambil gitu ya. Ini background dan profil singkat ya dari saya, Bapak dan Ibu. Selain di LIPI, saya juga mengajar di Universitas Budi Luhur di Magister Ilmu Komputer di pasca sarjananya. Kemudian juga memang riset saya mulai di bidang sistem informasi, Bapak dan Ibu, khususnya di bidang e-government dan e-business begitu. Karena S3 saya juga memang risetnya di bidang itu, Bapak Ibu. Jadi saya hanya meneruskan penelitian saya yang lalu gitu ya. Kemudian saya juga beberapa aktif di asosiasi seperti di Ikatan Dosen RI, ini kebetulan sebagai ketua di DKI Jakarta, dan juga beberapa jurnal reviewer dan editor ya di Q1, Q2, dan juga menjadi guest editor di beberapa jurnal Scopus dan chief editor. Ini sekilas background saya, Bapak dan Ibu ya. Tadi mungkin saya menyimak ya, melihat Bapak dan Ibu ternyata sudah cukup bagus ya, sudah cukup banyak yang menulis gitu ya. Terutama di jurnal nasional gitu ya, Sinta 1 dan Sinta 6. Saya kira itu menjadi modal yang cukup baik Bapak dan Ibu ya. Untuk kita membiasakan menulis gitu ya di media-media yang ada. Walaupun kita mulai dari jurnal nasional itu sudah cukup bagus menurut saya. Kendala-kendala yang saya tadi lihat ada terkait dengan bagaimana mencari topik ya, kemudian masalah biaya dan apalagi tadi ya. Itu sih masalah yang secara umum ya saya sering temukan di banyak kampus dan juga di banyak workshop yang saya isi tentang penulisan jurnal. Ini saya rangkumkan. Jadi memang pada umumnya mereka tuh kesulitan membuat atau menulis sebuah artikel gitu ya. Itu dasarnya itu membuat menulis sebuah paper yang layak lah gitu ya. Ya, yang baik itu seperti apa gitu. Ya. Kemudian mereka juga pada umumnya kita juga kesulitan bagaimana memilih topik ya tadi ya. Ya. Memilih topik penelitian ya. Kemudian ada juga ini terkait dengan apa namanya yang namanya gap ya, riset gap gitu ya, gap penelitian gitu ya. Kemudian bagaimana membuat atau memahami state of the art ya, di sini ada ya, state of the art atau perkembangan dari penelitian itu. Nah itu yang sebenarnya diperlukan untuk kita memilih topik nantinya Bapak Ibu. Ya. Kita harus menguasai dulu state of the art-nya ya, perkembangan terkini dari pengetahuan itu ya. Jadi ini memang masalah kendala ya, memang umum yang saya temukan ya. Jadi tidak heran tadi disampaikan terkait itu ya, memilih topik dan sebagainya. Hanya masalah biaya nanti akan saya sampaikan bahwa tidak semua jurnal itu harus berbayar Bapak Ibu ya. Ada jurnal-jurnal yang sifatnya free ya, gratis gitu ya. Khususnya bagi kita penulis gitu.
Oke, begitu ya. Ini juga ini profil saya di Scopus, Bapak Ibu bisa mungkin bisa melihat ya. Semua orang juga bisa mudah sekarang melihat track record kita gitu ya. Apa yang kita tulis ya, apa yang kita hasilkan, karya-karya ilmiah kita itu mudah sekali ditelusuri ya. Apalagi dengan Scopus itu menyediakan berbagai macam metrik juga ya. Ya, seperti citasi, H-index gitu ya. Ini itu disediakan oleh Scopus gitu. Ini juga profil saya di Google Scholar. Sama juga citasi, H-index dan I10 index gitu ya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu apa itu H-index gitu kali ya. Jadi kalau H-index 16 ini artinya ada 16 paper ya, 16 paper kita yang disitasi minimal 16 kali gitu ya. Ya, dan untuk mendapatkan yang di H-index ini juga cukup. Jadi selama saya meneliti gitu ya, saya baru dapat H-index 16 gitu ya di Google Scholar sampai saat ini gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau mempercepat ini ya ada caranya gitu ya. Citasi ini paling banyak memang kenapa teman-teman saya banyak yang sampai ribuan ya Bapak Ibu ya. Ini saya masih 1000, ada yang sudah sampai 5.000, 10.000 ya. Yang pertama Bapak Ibu harus banyak menulis ya, artikel. Kemudian dan yang paling banyak sih memang buku ya Bapak Ibu ya. Buku juga paling banyak citasinya selain artikel. Ya, penulis buku karena biasanya buku kita kasih ke mahasiswa kita untuk disitasi gitu. Gitu. Ya. Oke, saya langsung masuk saja ke materi kita Bapak Ibu ya. Saya awali dulu dengan ini. Pertama hal yang kita lakukan Bapak Ibu ya adalah memilih topik penelitian ya. Ya, jadi Bapak Ibu sudah tahu bidang ilmunya apa ya. Misalnya saya bidang sistem informasi Bapak Ibu ya. Itu bukan topik, baru bidang ilmu ya. Nah, topiknya apa? Topiknya misalnya saya electronic government gitu ya. Ciri-ciri topik itu biasanya suatu topik itu ada jurnalnya di luar sana Bapak Ibu ya. Kayak saya e-government topiknya itu ada jurnalnya namanya government information misalnya. Jadi Bapak Ibu tentukan dulu topiknya apa gitu ya yang mau diteliti. Ya. Karena kan sangat luas gitu ya. Kalau untuk komputer banyak ya, ada topik misalnya yang lain ya untuk computer science. Kalau tadi sistem informasi kebetulan ya saya bidangnya. Computer science mungkin banyak misalnya software engineering gitu ya. Ya, itu sebenarnya masih terlalu luas. Mungkin nanti pecah lagi ya, dicari lagi misalnya software estimation ya, dan software requirement dan seterusnya gitu. Jadi biasanya satu topik itu ada jurnalnya gitu ya. Beda dengan jurnal di Indonesia Bapak Ibu ya. Kalau jurnal Indonesia kan kebanyakan ya, mohon maaf ini jurnal sistem informasi dan teknologi informasi gitu. Jadi umum gitu ya. Tapi kalau kita lihat di luar itu sudah per topik gitu. Jadi kita harus lihat jurnal-jurnalnya yang sesuai dengan topik kita. Lalu masalah apa yang ingin kita angkat ini Bapak Ibu ya? Masalah. Nah, ini kalau masalah apa yang ingin kita angkat ini panjang ceritanya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa melihat dulu masalah yang di lapangan, fenomena-fenomena apa gitu ya yang terjadi. Misalnya kayak saya bidang di topik e-commerce misalnya ya Bapak Ibu. Contohnya Gojek misalnya ya, ini contoh aja Bapak Ibu. Gojek ingin meningkatkan loyalitas pelanggan gitu ya. Bagaimana meningkatkan loyalitas? Nah, ini menjadi suatu permasalahan gitu ya. Karena saat ini loyalitas menjadi penting begitu ya. Nah, lalu masalah itu kita lihat
dalam paper-paper yang ada gitu ya. Ternyata untuk meningkatkan kualitas itu banyak caranya, misalnya dengan menggunakan teori gamifikasi contohnya aja ya, gamifikasi. Nah, jadi di situ kita bedah lagi dari fenomena yang tadi itu kita angkat ke kita cari ke literatur ya. Makanya yang kedua ini literatur review. Ini sangat penting kita lihat apa sih yang orang sudah lakukan gitu ya terkait dengan teori tadi misalnya gamifikasi. Apa yang sudah orang lakukan dan masih adakah peluang atau adakah orang yang ada yang belum dilakukan orang yang menjadi peluang penelitian kita atau yang namanya riset gate. Nah, kita ini memang harus melakukan literatur review, membaca banyak jurnal yang tadi terkait dengan topik dan masalah penelitian kita. Ya. Jadi kita tentukan dulu topik dan masalah dulu gitu Bapak Ibu ya. Kemudian baru yang ketiga kita menentukan kebaruannya, kontribusi risetnya. Ya. Nah, ya kebaruan ini atau biasa disebut dengan novelty ya. Novelty ini dekat sekali dengan yang namanya originalitas ya, originalitas Bapak Ibu. Walaupun itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Ya. Jadi kalau originalitas itu original ya, maksudnya sesuatu yang belum pernah dilakukan orang gitu ya, belum pernah dikerjakan orang. Tapi kalau novelty kebaruan itu ada suatu manfaat dari kebaruan itu, dari original itu. Ya. Misalnya manfaatnya, misalnya kalau di komputer ada improvement ya, ada perbaikan dari suatu metode ya, algoritma ya, itu diperbaiki. Kemudian dan lain-lain sebagainya. Jadi ada novelty, ada manfaat di situ, ada improvement gitu ya. Nah itu harus bagaimana kita mencarinya, itu banyak cara sebenarnya ya. Tapi intinya kita sih harus banyak membaca Bapak Ibu ya. Harus banyak membaca, kita lihat apa yang sudah dilakukan orang, kemudian kita harus berpikir bagaimana kita ingin berbeda dengan orang lain lakukan gitu ya. Itu biasanya disebut nanti namanya kontribusi ya, kontribusi itu kontribusi riset. Ya, ini secara umum aja dulu Bapak Ibu ya. Kemudian baru kita membuat rancangan penelitiannya, metodenya apa yang digunakan, lalu setelah itu kita melakukan penelitian dan menganalisa hasil penelitian. Ya. Jadi itu tahap-tahapnya. Nah, yang berikutnya ini mungkin ini bisa dilakukan sebenarnya di awal ya. Kalau saya sih biasanya di awal atau kalau di akhir ya ini bisa juga dilakukan, tapi kendalanya kalau di akhir takutnya kita sulit menemukan jurnal apa yang kita mau tembus gitu ya. Tetapi penting sekali lagi kita membaca jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang ada di jurnal tersebut gitu ya, yang mau kita tuju gitu ya. Kita lihat bagaimana mereka menuliskan artikel ya, bagaimana mereka membuat mengajukan kebaruannya, novelty-nya ya, dan seterusnya. Ya, kita harus banyak melihat ini Bapak Ibu ya, jurnal yang dituju. Nanti saya akan sampaikan cara melihat jurnal apa atau memilih jurnal yang bagus. Kemudian cek scope jurnalnya ya, dan terakhir adalah baca author guideline ya. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu ya. Karena kalau kita tidak mengikuti author guideline itu mudah sekali seorang editor akan mereject artikel kita ya. Author guideline itu isinya apa? Ya biasanya tentang panduan cara penulisan gitu ya. Termasuk style referensinya, apakah menggunakan Harvard atau IEEE dan seterusnya misalnya. Itu juga diatur dalam author guideline. Biasanya kalau kita tidak mengikuti ini dengan mudah biasanya editor itu mau bilang ini unsuitable submission gitu ya. Unsuitable. Jadi tidak memenuhi, maksudnya unsuitable ya tidak memenuhi kriteria mereka. Sebelum jauh Bapak Ibu, ini sedikit beberapa tips ya bagaimana kenapa paper kita itu sering di-reject begitu ya. Itu pertama biasanya karena kita malas gitu ya istilahnya membaca
penelitian-penelitian yang atau literatur sebelumnya gitu ya di bidang kita ya. Ya itu yang sering terjadi karena bagaimana kita mau men-state apa namanya kebaruan kita gitu ya. Kalau kita hanya membaca misalnya hanya 5 artikel saja atau 10 artikel saja, itu nggak mungkin gitu ya. Ya. Kita harus banyak sekali membaca artikel di bidang itu. Makanya kalau di mahasiswa S3 itu ada yang namanya systematic literature review Bapak Ibu. Kita baca semua artikel yang ada, kemudian baru kita tahu oh ini ternyata riset gap atau kebaruannya ini yang bisa kita temukan seperti ini. Ya, jadi mustahil kita membaca 5-10 paper kemudian kita bisa men-state oh paper saya apa punya paper saya pasti punya kebaruan gitu ya. Nah, ini yang biasanya kelemahan para penulis atau peneliti ya Bapak Ibu ya. Apalagi melakukan apa namanya misconduct gitu ya. Seperti plagiarisme dan seterusnya ya. Karena kita malas menulis kemudian kita copy and paste gitu ya, menyalin artikel atau orang lain, karya orang lain gitu ya. Nah, itu udah sekali di-reject karena standar plagiarisme atau kita kenal dengan similarity itu sangat ketat biasanya di jurnal-jurnal, apalagi yang Q1, Q2 itu Bapak Ibu. Itu bisa 10% ya. Jadi biasakan memang kita banyak membaca, lalu kita menuliskan dengan gaya kita sendiri. Gitu. Ya, kemudian omit key artikel komponen ini hubungan dengan kaitan dengan struktur penulisannya. Ya. Nanti kita akan bahas ini. Disrespect previous publication. Nah ini kita harus istilahnya menghormati dalam tanda kutip ya dengan cara mensitasi publikasi-publikasi yang atau literatur sebelumnya gitu ya. Untuk apa? Ya biasanya untuk menguatkan argumen kita gitu ya. Posisi penelitian kita tuh di mana gitu ya. Nah kita harus mensitasi itu artikel literatur sebelumnya ya. Overestimate your contribution ya terlalu pede dengan kontribusi kita ya ini tidak baik juga gitu ya. Dan ambiguity, inconsistency dalam penulisan ya biasanya di judul apa lalu nanti diisi berbeda dengan judul dan seterusnya ya. Nanti kita akan lihat lagi ya. Dan tadi yang mungkin yang menarik ada apa grammar, spelling ya dan seterusnya ini masalah language bahasa juga harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Dan juga mengignore ya mengabaikan editor dan reviewer komen. Jadi revisi editor apa komentar itu harus kita suggestion editor itu harus kita ikuti begitu ya. Walaupun tidak semua harus diikuti gitu, tapi kita harus ada semacam justifikasi terhadap argumen atau komentar dari editor gitu ya. Nah ini editor dari Elsevier Bapak Ibu, apa yang dia lihat biasanya ya, biasanya di title misalnya dia apa namanya mencoba memahami ini paper ini apa sih tentang apa sih gitu ya. Jadi kalau di title aja sulit dipahami itu tentang apa topiknya dan seterusnya, ya biasanya langsung di-reject gitu. Ya. Jadi menulis title juga harus clear, precise gitu ya, singkat, padat, jelas gitu. Ya. Dan informatif ya. Kemudian abstrak ya. Juga begitu ya, inline with title ya. Sejalan dengan judulnya ya. Dan mengindikasikan apa pentingnya riset ini gitu ya. Nanti kita akan bahas juga ini tujuan penelitian ya. Result ya, hasil biasanya kalau di abstrak kita kan ada hasil juga ya, tujuan hasil dan conclusion ya, simpulannya ya. Nah, ini menjadi penting karena ini nanti akan menjadi daya tarik bagi editor untuk membaca kelanjutan artikel kita gitu ya. Judul dan abstrak biasanya dua hal ini Bapak Ibu ya.
Ini harus dibuat semenarik mungkin, walaupun ya menarik itu relatif gitu ya. Ya paling tidak kita buat ini sesuai dengan pakam-pakam yang ada. Ya, jadi kalau ini tidak ini mudah sekali ya di reject kalau misalnya tidak ada tujuan, tidak ada riset di abstrak atau tidak ada conclusion gitu ya. Itu mudah sekali nanti akan di reject oleh editor. Karena untuk artikel Bapak Ibu ya, itu kan apalagi Q1 jurnal itu menerima banyak sekali artikel Bapak Ibu ya. Jadi mereka mudah sekali menolak suatu artikel itu, beda dengan yang jurnal yang misalnya yang masih Q4 atau Q3 gitu ya. Atau mungkin ya jurnal nasional, saya nggak tahu ya. Jurnal nasional ini, mohon maaf, ini saya bukan pengelola jurnal nasional gitu ya. Tapi saya lihat masih banyak kekurangan artikel juga ya. Gitu. Jadi kalau yang kekurangan ya masih dia nggak sekejam ini ya, Elsevier dan seterusnya misalnya. Karena stoknya cukup banyak gitu. Nah, kalau di nasional saya lihat walaupun Sinta berapa dia tetap masih Sinta 2 pun masih apa ya, masih kekurangan artikel saya lihat. Jadi Sinta 3 dan seterusnya. Jadi karena saya lihat masih banyak misalnya call for paper gitu ya, disebarkan melalui grup-grup WA, Telegram gitu ya. Tapi kalau ada flyers seperti itu kan call for paper artinya masih membutuhkan artikel gitu ya. Maaf, suara saya masih jelas ini Pak? Masih Halo? Pak, masih. Masih ya Pak ya? Masih Pak. Masih Pak. Oh iya. Masih Pak. Ini mungkin materi ini biasanya saya berikan waktu workshop kalau mengisi sebuah latihan, ini cukup banyak. Mungkin saya nggak semua ini, mungkin karena waktu kita yang sangat terbatas. Saya beberapa saya skip nanti. Ini ada sekitar hampir 100 halaman mungkin ya. Rasanya nggak mungkin. Nah, ini saya coba pertama kali Bapak Ibu yang perlu kita lakukan adalah mengubah bahan bacaan. Ini dasarnya aja Bapak Ibu. Jadi ini penting. Kenapa? Karena dalam menulis jurnal internasional itu nanti ada editor yang biasanya melihat referensi kita, ya, bagian referensi itu. Gitu. Ya, saya sering sekali menemukan Bapak Ibu artikel itu yang tulis di referensinya tidak ada jurnal yang disitasi Bapak Ibu ya. Jadi kebanyakan buku ya. Kemudian ada artikel blog ya, malah ya seperti itu Bapak Ibu ya. Proceeding paling gitu ya. Ya kalau editor, seorang editor kayak saya kebetulan di beberapa jurnal editor sebagai editor reviewer pasti akan ini referensi aja seperti ini. Bagaimana kita melihat isinya lagi gitu ya. Jadi kalau minimal Bapak Ibu kalau ingin menulis di jurnal internasional, ya referensinya juga dari minimal ya dari database yang bereputasi begitu ya. Misalnya dari Scopus atau Web of Science ya. Jadi misalnya dari Scopus ada Science Direct gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu harus coba saya kira Bapak Ibu sudah tahu ya Science Direct ya. Bapak Ibu bisa search, kemudian bisa cari sesuai dengan topik penelitiannya. Memang ini berbayar Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu apakah STIM-Stikom punya akses ke sini, Pak? Belum punya. Belum ya Pak ya? Belum Pak. Oh iya. Ya, tapi Bapak Ibu tidak semua di sini berbayar karena ada yang Bapak Ibu kalau cari ada yang open access. Ya, kalau yang open access itu free kok Bapak Ibu. Kita bisa download, kita bisa baca. Memang yang kalau yang full access gitu ya, itu berbayar. Nah, itu yang biasanya menyulitkan teman-teman kita dosen ya di Indonesia karena memang kebanyakan ini yang punya akses itu bisa masih jarang gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu yang kalau yang open access itu bisa di-download ya.
Atau mungkin bisa minta dengan kolega-kolega kita atau teman-teman kita mungkin yang punya akses ya, misalnya di UI, di ITB ya, itu kan banyak teman-teman dosen di sana. Kita bisa tolong dong downloadin dong, tolong dong ya. Bapak Ibu juga bisa punya akses kalau Bapak akses ke sini, yaitu secara lembaga ya, secara lembaga harus berbayar memang, mahal sekali. Tapi kalau secara individu sebagai editor atau reviewer itu bisa punya akses ke sini. Kebetulan saya editor dan reviewer, jadi saya punya free akses ke sini gitu ya. Walaupun saya di LIPI juga Bapak Ibu, itu langganan ini, tapi nggak semua. Jadi memang saya direct itu punya paket-paket gitu ya. Jadi sangat terbatas. Makanya saya coba menjadi editor reviewer terus supaya dapat akses per bulan gitu, free, itu semua dibuka. Nah, Bapak Ibu jangan takut juga apa ada semua di Scopus gitu ya. Hampir semua ada di Scopus Bapak Ibu, topik atau bidang ilmunya ya. Hampir semua ada di Scopus. Ya dari life science ya, social science, physical science. Ini physical science ini ilmu MIPA gitu ya. Kemudian juga engineering komputer ya masuk di sini. Dan memang yang paling banyak sampai saat ini adalah ilmu kesehatan waktu itu, medis, gitu. Health sciences. Ya. Ini publishernya juga tentunya paling banyak ya karena yang punya adalah Elsevier, ya yang paling banyak pasti dia. Ada juga Springer, ini lumayan banyak, makanya Bapak Ibu bisa cari referensi di Springer gitu ya. Dia punya database untuk mencari artikel juga. Ya, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi usahakan referensi kita biasa menggunakan itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau nggak Q1, Q2, pengalaman saya sering membaca artikel ini kok mudah gitu dicerna gitu. Gampang diikuti. Ternyata pas saya lihat ini ternyata jurnalnya bukan Scopus gitu ya. Atau Q4 saja gitu. Nah, ya pas kita coba replikasi, kita adaptasi ya, kita tiru ya Bapak Ibu artikel itu, ternyata hasilnya ya nggak baik gitu, reject. Akhirnya di reject gitu ya. Nah setelah saya melihat gitu, ternyata memang jurnal-jurnal yang gampang dibaca itu hati-hati. Ya mungkin karena memang dia tidak ada semudah mungkin ya, tidak ada suatu hal yang baru dan seterusnya. Biasanya dia ngecek juga similarity-nya ya, kemudian template-nya ya, dan seterusnya ya. Jadi makanya yang tadi ini ya, user guideline atau author guideline ini sangat harus dibaca dengan baik ya, panduan penulisan ya. Nanti setelah ini lolos gitu ya, mereka mengasih notifikasi kalau ini lolos gitu, lolos screening awal, sehingga bisa dilanjutkan dengan proses review. Nah, ini satu tahapan sebenarnya Bapak Ibu ya, dari editor screening ini. Banyak yang di sini aja banyak di reject Bapak Ibu. Termasuk artikel saya kemarin juga baru di reject gitu. Ya. Komentarnya macam-macam gitu ya. Kemudian kita perbaiki, saya jelaskan, ternyata bisa resubmit lagi ke jurnal yang sama. Ya. Nanti saya kasih contoh ya, penjelasan dari contoh editor screening-nya. Nah, kemudian masuk reviewer ya, lalulah artikel itu di review gitu ya. Setelah itu dikembalikan lagi editor ya. Editor lah yang ngambil keputusan Bapak Ibu. Ya, bukan reviewernya. Reviewer hanya memberikan rekomendasi apakah artikel ini diterima atau tidak gitu. Ya. Nah, nanti tentunya ada proses revisi. Ya, jangan pernah mengharapkan kalau artikel Bapak Ibu itu langsung accept gitu ya. Itu jarang sekali ya. Jarang. Biasanya pasti ada revisi, dan revisi ini bisa cepat ya,
bisa lama itu banyak faktornya ya, tergantung dari proses kualitas artikel kita gitu. Nah, ini sekilas saja Bapak Ibu ya. Jadi intinya riset itu apa ya? Adalah ini tujuannya riset itu adalah menghasilkan kontribusi tadi ya, yang original terhadap pengetahuan. Ini menurut Dawson ya, 2009. Jadi kalau di komputer ya, ini kebetulan STEMIC juga ya, STEMIC STIKOM ya, komputer itu kan biasanya kita mahasiswa itu misalnya ya bikin software atau hardware dan seterusnya. Nah, itu bukan kontribusi kalau hardware software itu. Ya. Itu sebenarnya hanyalah tools ya, alat untuk kita membuktikan misalnya algoritma kita itu sudah benar apa enggak, metode kita itu sudah valid apa tidak. Itu hanya sebagai tools. Jadi kalau Bapak Ibu kontribusinya software atau jadi kontribusi biasanya kita mengimproving atau algoritma atau metode begitu ya. Atau kalau di sistem informasi kita mempropos suatu teori tertentu gitu ya, kayak tadi contohnya. Jadi kontribusi pengetahuan itu kalau itu dia dalam gitu ya, sempit gitu ya. Beda dengan mahasiswa S2 ya. Kalau mahasiswa S2 lebar, pengetahuannya lebar. Tapi kalau kita lebih narrow gitu ya. Kalau untuk ke jurnal internasional juga narrow, sempit. Gitu. Ada kemarin misalnya kontribusinya gini. Di mobile assessment untuk penilaian ujian siswa gitu belum ada yang melakukan. Jadi kontribusinya seperti sempit. Jadi kita kontribusi ke topik yang sangat spesifik gitu. Ya, jadi bukan dianggap kontribusi itu harus lebar ya Bapak Ibu, harus luas dan sangat spread gitu. Enggak. Justru kita sangat sempit. Kalau sangat sempit maka kita bisa menemukan kayak hal yang orang lain belum pernah kerjakan gitu. Ya. Jadi kalau saya misalnya teman itu udah banyak sekali government yang penelitinya. Jadi saya mencoba mencari kebaruan itu kalau nggak lebih niche itu sulit gitu ya. Ini contohnya, ini mungkin slide yang dari Pak Romi saya ambil nih. Nah ini misalnya topik untuk filter misalnya, ini ada beberapa algoritma. Main di sini aja algoritma RLL. Seperti kurva ini kita main di dalam aja biasanya. Ini cara aman kita ya, cara aman kita untuk meneliti ya. Padahal orang udah banyak yang melakukan ini. Harusnya kita melakukan enhance gitu ya. Itu harus berkembang Bapak Ibu. Kalau kita main di situ terus ya nggak berkembang. Jadi kita mengembangkan harusnya menemukan suatu algoritma yang baru gitu, interanalog misalnya. Atau paling tidak kita meningkatkan lah, mengimprove gitu ya. Suatu algoritma misalnya dikombinasi dan seterusnya, ini cara yang paling sederhana gitu. Tapi ini orang sudah banyak melakukan nggak? Kalau orang sudah banyak melakukan ya pasti nggak ada kontribusi nanti. Ya. Jadi kita lihat apakah orang sudah melakukan atau belum, itu original. Tapi yang kedua, apakah ini bisa mengimprove, perbaiki, meningkatkan. Nah itu yang namanya novelty, kebaruan. Ya. Ternyata yang saya lakukan dulu ini waktu S1 Bapak Ibu, penelitian saya. Waktu saya mahasiswa S1, ini ternyata bisa meningkatkan waktu itu konvergensi atau error rate-nya ya. Laju errornya yang lebih rendah gitu. Tapi sekarang sih udah banyak sekali ya. Saya nggak mengikuti lagi waktu saya di elektro ini. Nah, yang terjadi Bapak Ibu ya, kebanyakan orang meneliti seperti ini ya. Hanya berbeda lokus saja, tempat saja, ya kan? Satu penerapan algoritma genetik ya untuk penentuan desain bendungan di Jatiluhur misalnya. Yang satu di Gajah Mungkur, satu di Karangkates gitu.
ya, hanya berbeda lokus. Ini nggak ada kontribusinya Bapak Ibu, tidak ada kebaruannya. Ya. Nah, ini yang seringkali kita terjebak. Sering ya, perancangan atau apa pengembangan sistem informasi di PT ABC gitu ya, PT XYZ dan seperti itu ya. Ya kalau hanya untuk mahasiswa S1 sih oke ya, karena mahasiswa S1 kan hanya dia ingin menerapkan metode tertentu ya untuk kasus objek tertentu gitu. Tapi kalau kita sebagai dosen untuk apalagi menulis jurnal internasional yang kayak gini-gini biasanya sulit untuk masuk ke sana ya. Nanti kalau profesornya Bapak Ibu jadi profesor ini mungkin jadi pakar bendungan nih, profesor bendungan ya. Karena soal bendungan. Padahal kalau di computer science kan kita bicara data kan nggak perlu kita ngambil data di sini, data di sini. Kita bisa pakai data publik misalnya. Jadi kontribusi itu kalau di computer science ya, setahu saya itu tidak di data. Karena kita bisa pakai data publik. Tapi di metodenya. Jadi kan metodenya pasti sama semua. Nggak ada yang beda gitu. Maaf, sebentar. Ya. Nah, kita masuk ke ini Bapak Ibu, mungkin mempersingkat waktu. Bagaimana kita mulai menulis? Gitu ya. Tadi kita sudah tahu bagaimana sih melihat suatu kebaruan novelty gitu ya. Sekarang menulisnya bagaimana? Bapak Ibu mungkin kalau saya tanya dari struktur ini ya, ini kan ada struktur artikel ya. Mana yang biasanya Bapak Ibu lakukan ini? Boleh kasih saya komen jawaban gitu. Silahkan. Kebanyakan apa nih Bapak Ibu? Mulainya dari mana? Apakah mulai dari judul, abstrak, keyword, atau dari conclusion dulu, atau dari mana? Silahkan. Ada yang mau kasih ini nggak? Jawaban. Silakan teman-teman. Atau Pak Gusari dulu lah. Pak Gusari dari mana nih? Biasanya nulisnya. Kalau saya nulis pasti dari introduction, Pak. Tapi ngelihat dulu metode yang mau digunakan seperti apa. Oke. Jadi mulai dari introduction ya. Tapi melihat juga metode gitu ya. Iya. Oke. Oh, yang lain? Silakan ditulis di kolom komen. Kalau misalnya malu ngomong langsung. Iya. Ini Bapak Ibu pengalaman saya ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nulis dari atas ke bawah, yakin Bapak Ibu, artikel Bapak Ibu nggak akan selesai. Ada orang yang mikir judulnya dulu. Dipikirin judulnya dulu. Ini papernya masih kosong ya. Belum ada yang ditulis. Sehari 2 kali judulnya apa ya yang cocok ya. Karena mau mikirin judul, akhirnya nggak nulis-nulis Bapak Ibu. Bener nggak? Ya. Padahal kan judulnya harusnya mencerminkan isi. Ya. Jadi harusnya isinya dulu yang ditulis kan. Baru nanti terakhir judulnya. Tapi ada orang yang mungkin biar judulnya bagus itu seperti apa sih gitu. Ya. Ada introduction. Nah, ini introduction, ini pengalaman saya Bapak Ibu. Mungkin beda-beda orang ya. Ini saya ngambil dari Ehrenberg ya. Dia menyarankan Bapak Ibu, kita mulai dari yang paling bawah. Introduction itu adalah bagian yang paling sulit menurut saya Bapak Ibu. Dan menurut Ehrenberg juga. Ya. Jadi kalau bisa introduction ini tulis paling akhir. Karena introduction itu isinya apa? Bapak Ibu harus mengemas ya, memformulasikan ya, mulai dari permasalahan, ya. Kemudian latar belakang itu ya permasalahan, mulai dari sampai riset gap ya, tadi yang kita novelty kebaruan kita harus jelas di situ, sampai riset question biasanya itu sangat sulit. Nah, paling gampang Bapak Ibu ya, saya biasanya mulai dari data dulu. Data saya misalnya sudah ada nih ya, saya kumpulkan ya, kemudian saya olah ya.
Misalnya saya dari penelitian saya menggunakan survei misalnya ya, saya sebarkan data kuesioner ya, dan saya olah dapat responden sekian orang. Kemudian data itu saya jadikan tabel, jadikan gambar. Saya taruh biasanya di result, ya kan? Jadi setelah dari sini bisa kita naik di result. Ya. Karena datanya udah ada, gambarnya udah ada, tinggal naruh aja kan, ceplok. Ya. Kenapa? Karena ya kita nggak berat lah. Kalau kita mulai sesuatu yang berat, tadi mengarang kalimat, paragraf yang cantik-cantik ya, kayak introduction itu biasanya kita malas gitu ya, suka aduh gimana ya, nggak pas, nanti nulis sedikit dihapus ya. Introduction misalnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat ya. Oh nggak cocok kalimatnya, dihapus ya. Akhirnya nggak nulis biasanya, nggak cocok, ini harusnya bukan peningkatan pesat, mungkin harus mengalami terobosan yang akhirnya dihapus. Biasanya begitu Bapak Ibu penulis yang awal. Nah kalau dengan result kita tinggal tempel-tempel, kemudian kita masukkan di bagian result ya, data kita. Ya. Tinggal kita tambahkan narasi sedikit ya tentang result itu ya. Lalu kita bisa beralih bisa ke metode, bisa ke discussion ya. Kenapa kita ke metode atau ke discussion? Karena ini hal yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Misalnya metode ya, kan kita sudah mengerjakan. Misalnya saya di metode ya, saya membuat instrumen, kuesioner gitu ya, sekian variabel, sekian item, lalu saya sebarkan ke 100 orang, dan hasilnya mengembalikan 95 orang atau 95%, dan terusnya. Nah kita hanya cerita di situ kan, apa yang sudah kita lakukan, makanya lebih mudah. Nah, discussion kita juga sudah tahu hasilnya, ya, sehingga kita bisa membahas di situ. Hasilnya sudah jelas ada, dan kita sudah tahu hasilnya seperti apa tuh, kita sudah ada bayangan kan. Oh ini hasilnya seperti ini. Sehingga arah paper kita tuh sudah tahu kemana sebenarnya dari hasil riset itu, ya kan? Dari riset itu kita sudah bisa membayangkan nih, arah kita. Nah, barulah kita bisa menulis introduction dan conclusion, ya. Dan akhirnya ke title. Jadi title itu setelah kita tahu arah penelitian, arah papernya, baru kita tulis title-nya Bapak Ibu. Ya. Karena nanti kalau kita tulis di awal, nanti bisa berubah, oh ternyata hasilnya berbeda. Ya, ini sekedar tips saja Bapak Ibu ya, bagaimana kita memulai menulis. Nah, introduction sekali lagi, ini saran saya tulis terakhir, karena ini tadi yang bagian yang paling sulit biasanya. Dan kita biasanya kalau sudah tahu arah penelitian tadi dari result, kita mudah menulis introduction-nya. Ya. Karena introduction nanti kan termasuk yang literatur review ya nih Bapak Ibu ya. Introduction itu termasuk literatur review-nya juga di situ ya. Kita harus memasukkan artikel-artikel yang sebelumnya yang sesuai dengan topik kita. Makanya introduction ini paling berat menurut saya gitu ya. Nah, kita masuk ke artikel structure. Waktunya berapa menit lagi Pak? Mohon maaf. Masih panjang? Waktunya sebenarnya sudah hampir habis, tapi kami sudah hampir ya? Iya, saya percepat ya. Iya. Ya baik Bu. Saya percepat aja ya, izin ya. Ya, silakan Pak. Ini artikel structure Bapak Ibu sudah tahu mungkin ya, title, judul, abstrak, keyword ya, dan menggunakan IMRAT biasanya ya. Ada introduction, method, result, A-nya itu N ya. Discussion D-nya discussion. Conclusion, acknowledgement, dan seterusnya ya, referensi, dan kalau ada data suplemen, misalnya data suplemen ini entah data, kalau saya kuesioner kita ya, atau hasil pengolahan data dan seterusnya. Nah, IMRAT ini memang yang paling umum Bapak Ibu, yang paling banyak, walaupun tidak semua menggunakan ini. Ya. Tapi kalau jurnal-jurnalnya sosial itu beda sekali. Mereka nggak pakai metode gitu. Ya.
Kalau di teknik biasanya ada metode ya kan, metodologi atau metode. Ya. Jadi kita harus membuat ringkasan artikel kita mengikuti ini dan seringkas mungkin ya. Jadi saya masih menemukan itu kemarin ada orang yang mengirimkan terlalu banyak sampai puluhan halaman gitu. Ya. Ini sebenarnya jurnal apa artikel apa jangan-jangan laporan penelitian saya khawatir atau gitu ya. Jadi kalau ring nulisnya, ya. Misalnya kita masuk sini ya, judul itu tidak lebih dari 12 kata. Ya. Jadi harus singkat padat ya. Dan tidak boleh biasanya tidak boleh ada singkatan ya. Kecuali singkatannya sudah established lah ya. Tapi biasa disarankan jangan ada singkatan. Kemudian jika judul panjang bisa dibuat subjudul, misalnya judul misalnya dengan studi kasus apa gitu ya, case study. Ya. Dan hindari kata-kata yang seperti ini Bapak Ibu, studi, ya. Survei, kajian, pengaruh. Kalau studi berarti ya berarti kan artikelnya masih belajar ya, masih studi gitu. Penulisnya masih belajar ya, jadi sulit kalau masih belajar ya nggak mungkin dikirim ke jurnal internasional gitu ya. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, misalnya ini ada judul ini original title gitu ya. Ini terlalu panjang karena ada kata-kata yang sebenarnya preliminary observation, ini nggak usah. Jadi kata tadi preliminary masih awal tuh, nanti editor mikirnya ini masih studi nih ya. Jadi ini biasanya langsung kena reject gitu. Jadi kita langsung intinya aja ya, seperti ini. Jadi jangan menggunakan kata studi, preliminary dan seterusnya. Nah, atau juga ini terlalu umum gitu ya. Yang sering seperti ini. Action of antibiotic on bacteria, ini apa maksudnya? Jadi kita bisa ini terlalu singkat malah ya. Kita bisa perjelas lagi gitu. Kita bisa spesifikkan lagi. Jadi ternyata ini tentang apa ini? Untuk apa? Menghambat pertumbuhan mikrobakteri gitu dengan streptomycin. Jadi metodenya adalah dengan streptomycin. Kalau tadi ini kan nggak jelas apa. Action apa gitu. Jadi harus spesifik gitu. Jadi jangan terlalu singkat juga, tapi jangan terlalu panjang. Nah, ini nama autor juga Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya. Ini tulis lengkap gitu ya. Nama depan, nama tengah, nama belakang gitu ya. Ya, afiliasi juga harus ditulis dengan dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Seperti ini ya. Universitas Indonesia ya. Misalnya, jadi jangan ditulis jadi University of Indonesia kecuali sudah baku Bapak Ibu. Kayak di LIPI kami punya nama Indonesian Institute of Sciences. Jadi ini sudah baku, sudah dibakukan, diresmikan. Ya. Nah, ini apalagi Universitas Negeri Malang jadinya Unlucky State University kan jadi lucu Bapak Ibu ya. Ya. Dan ini nanti di Scopus pun kalau sudah terbit atau di database internasional ini nanti akan beda afiliasinya. Ini dengan ini akan beda. Sehingga nanti harus di-merge lagi, digabungkan lagi. Ini jadi tambahan pekerjaan. Ya, ini oke. Saya lewatkan aja Bapak Ibu ya. Tentang afiliasi first author ya. Itu orang yang paling banyak kontribusinya dalam penulisan ya. Corresponding author ini adalah biasanya supervisor kita, pembimbing kita gitu ya. Kalau di waktu kita kuliah gitu. Atau dosennya, mahasiswanya first author gitu. Jadi yang nanti akan berkorespondensi dengan editor biasanya ya, corresponding author ya. Oke, ini sekilas saja. Ini bagian abstrak ya, ini bagian dari naskah yang paling summary of manuscript content. Jadi apa yang harus ditulis di abstrak Bapak Ibu? Ini saya lanjut aja ya. Latar belakang, metode, hasil dan simpulan. Ya. Umumnya ini ya. Jadi kita harus, tapi secara ringkas ini satu kalimat aja ini biasanya. Ya.
Jadi jangan panjang kali lebar kali tinggi Bapak Ibu ya. Maksimal biasanya ada yang 200 kata, ada yang 250 kata gitu ya. Dan ditulis dalam satu paragraf. Jangan ditulis 2 paragraf, 3 paragraf ya. Ini bukan jadi 4 paragraf Bapak Ibu, tapi 1 paragraf aja. Ya. Tidak ada acuan pustaka ya, hati-hati Bapak Ibu. Singkatan juga tadi boleh, tapi singkatan yang sudah gitu. Misalnya DNA ya, DNA kan udah umum ya. Oke. Nah, ini contohnya nanti mungkin bisa dibaca Bapak Ibu ya. Lebih lanjut ya. Mungkin kita diskusi aja. Apa ini latar belakang ya. Kenapa itu dilakukan penelitian, apa pentingnya gitu ya intinya. Lalu metode, how, ya. Lalu ini hasil dan kesimpulan ya. Nah, hasil juga nggak perlu panjang-panjang, kalau dimasukkan angka-angka itu nggak usah terlalu banyak lah. Ya, temuan yang temuan-temuan atau hasil yang penting aja gitu. Ya, istilahnya yang menonjol lah gitu. Ya, ini kata kunci satu baris 3 sampai 5 kata. Ini sebenarnya untuk untuk search engine nanti ya, menemukan artikel kita. Jadi ini kata kunci ini seperti labelnya dari artikel kita lah. Artikel itu kayak dilabelin, dibungkus, jadi orang mencarinya berdasarkan keyword gitu. Berdasarkan label kan. Kalau kita kayak ada buku atau dokumen kita labelin gitu ya. Jadi biasanya kata kunci ya pilih yang paling banyak dibahas gitu ya. Yang paling banyak digunakan dalam tulisan kita gitu. Ya. Oke, pendahuluan. Nah, ini problem. Jadi ini sebenarnya abstrak tadi ringkasan dari semuanya ya, abstrak. Jadi di sini emang lebih detail, yaitu problemnya apa tadi yang saya sampaikan ya. Kemudian riset gap-nya apa, novelty-nya apa gitu ya. Riset question ya. Tujuan penelitian dan ada literatur review nanti biasanya bab sendiri gitu. Atau digabung dengan introduction gitu. Biasanya ada bab 1 introduction, bab 2 literatur review gitu kan, suka ada seperti itu. Atau digabungnya. Dan juga ada hipotesis gitu ya, hipotesis. Oke, ini selewatkan aja ya. Ini kemudian baru terbit di Q1 kemarin. Oke. Nah, ini sekilas problemnya apa ya, kita harus sampaikan di sini. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Contoh saya kebetulan kemarin yang baru terbit di Q1 kemarin. Jadi kita harus nyatakan dengan jelas gitu ya problemnya. Ini seringkali editor melihat problemnya nggak jelas ini. Tiba-tiba penelitiannya melakukan ini begitu ya, tujuannya ini gitu. Tapi problem di awalnya apa gitu. Nah, caranya problem ini tadi kita bisa mengangkat dari problem di lapangan gitu ya. Kemudian kita cari problem yang di literatur. Nah, itu beda ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di literatur kita sebenarnya yang diinginkan oleh editor itu problem yang di literatur, problem penelitian gitu ya. Ya. Kalau yang di lapangan itu sebagai latar belakang aja sebenarnya. Ya. Jadi ini misalnya ini problem di lapangan ini ternyata aplikasi ini yang saya marahkan ini belum banyak digunakan nih untuk aplikasi e-government nih Bapak Ibu dan saya, belum banyak digunakan oleh publik. Nah, ini kan problem di lapangan ya. Ini kita bicara sebenarnya kita bicara konteksnya dulu ya tentang e-government atau e-lapor ini. Ya. Nanti kalau problem di riset, ini kita cari literaturnya ini seperti ini yang saya birukan ini. Ya. Jadi ternyata teori-teori ini ya untuk bidang tadi untuk topik e-lapor tadi ini lebih banyak untuk model bisnis ya, untuk bisnis, organisasi bisnis. Tapi di pemerintahan ini teori-teori ini atau topik tentang ini masih jarang gitu di pemerintahan. Jadi ini beda konteks saja. Itu yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi kita pelajari teori-teorinya gitu ya. Nah, kita menemukan yang namanya riset gap nanti ya. Ya.
Nah ini Bapak Ibu, nanti kita diskusi lebih lanjut lah. Ya. Oke. Jadi kita harus bisa, karena kalau dari riset gap kita sudah dapat, ya, maka kita mudah nanti untuk menyatakan novelty kebaruannya. Gitu. Nah di sini contohnya riset gap-nya ada 2, di sini saya merahkan ya. Jadi riset gap-nya yang pertama tadi, yang pertama yang ini tadi, riset gap-nya bahwa modelnya lebih banyak di bisnis, tapi tidak di pemerintahan. Yang kedua ini, masalah ternyata alat ukur untuk melihat partisipasi publik, ya, alat ukurnya itu belum ada. Jadi saya punya kontribusi 2, di alat ukurnya, kemudian satu lagi di teorinya, teori yang ada di pemerintahan ya, tentang e-participation ini. Maaf Bapak, Ya. waktunya udah habis. Sudah habis ya? Ya oke. Kita maaf sekali. Mungkin nanti bisa di Q&A sessionnya. Ya oke. Diskusi langsung gitu kali ya Pak ya. Oke, saya kira itu aja dulu. Ya sorry. Ya. Waktunya terbatas. Oke, jadi terima kasih Bapak Darmawan, walaupun saya harus memotong, tapi semuanya yang Bapak sampaikan itu membuat saya berpikir, oh ternyata ya kalau meneliti itu harus nentuin topik, harus baca jurnal, kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya pribadi itu sangat, tadi tips dan trik yang Bapak sampaikan itu sangat berguna gitu bagi penelitian yang mungkin saya dan teman-teman akan lakukan gitu, tips-tipsnya itu. Ternyata salah satunya misalnya yang tidak kepikiran sama sekali sebelumnya adalah kita harus citing jurnal di mana tempat kita akan mempublikasikan. Jadi jurnal sasaran itu tulisan-tulisannya harus kita citing di situ gitu ya. Dan yang menarik di sini adalah ternyata kita harus menghindari kata studi atau kajian atau bla 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 yang lainnya. Padahal sebenarnya mungkin maksudnya bukan merendah, tapi apakah kita boleh sepercaya diri itu tanpa memasukkan kata kajian atau studi, misalnya seperti itu ya Pak ya. Jadi banyak sekali nih yang bisa kita pelajari dari tips dan strategi yang disampaikan oleh Bapak Darmawan. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sesi tanya jawab juga mohon maaf sekali teman-teman, Bapak Ibu dosen sekalian, sama Pak Darmawan mungkin mau ngasih tips-tips lagi lebih banyak sebenarnya ya, tapi saya harus membatasi. Iya waktunya ya Bu. Karena waktu gitu, jadi saya harus membatasi juga. Nanti bisa dibaca saja slide-nya ya nanti. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, slide-nya akan di-share juga nanti sama Pak Darmawan ya, melalui LPPM. Jadi tenang aja, jangan takut bahwa kita nggak akan mendapatkan semua ilmunya beliau gitu. Oke, untuk untuk sesi tanya jawab ini, saya persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya di kolom komentar nanti supaya nggak tabrakan suaranya, saya bantu untuk membacakan. Saya buka untuk penanya pertama, silakan. Nanti kalau misalnya kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, bisa kita kasih izin untuk ngomong langsung gitu ya. Saya coba dulu nih bacakan. Jadi ini ada pertanyaan pertama dari Bapak Leo gitu. Oke, sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya lupa tadi. Jadi waktunya hanya 10 menit ya Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf sekali ini karena memang waktunya terbatas. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah state of the art tergabung dalam literatur review? Karena biasanya saya menemukan research gap saat menulis di bagian literatur review. Itu bagaimana Pak Darmawan? Silakan. Ya Bu, sebentar. Pertanyaan pertama. State of the art ya Bu ya. Apakah state of the art tergabung dalam literatur review? Gitu ya Bu ya, kira-kira ya? Ya. Karena yang bersangkutan nih Pak Leo biasanya menemukan ada research gap di saat menulis bagian literatur review gitu. Ya, terima kasih Pak Leo pertanyaannya. Jadi justru
di literatur review-nya itu Pak, sebenarnya kita menunjukkan kepada editor bahwa kita menguasai topik itu gitu ya, di literatur review itu sebenarnya. Jadi memang jelas kalau state of the art itu harus tercermin di situ, harus tertuang di situ ya, di literatur review itu ya. Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang ya, yang relevan dengan topik kita, yang permasalahan riset kita gitu ya. Nah, untuk riset gap-nya ya, itu biasanya kita di awal ya, di introduction itu kita tuangkan, bukan di literatur review ya. Bukan, walaupun literatur review tadi saya sampaikan ya, itu adalah bagian dari introduction, kadang-kadang seperti itu. Tapi biasanya riset gap itu kita lakukan di awal ya, sebelum literatur review kita tentukan dulu gitu ya. Walaupun secara mencari riset gap itu tentunya kita harus membaca dulu ya Bapak Ibu ya, membaca, melakukan literatur review yang banyak gitu ya. Gitu. Nah nanti teknisnya itu kita biasanya untuk riset gap kita ambil 3 artikel saja cukup itu untuk menunjukkan riset gap kita gitu ya. Jadi kita pilih aja artikel-artikel yang sebelumnya ya, yang pengen kita perbaiki, misalnya metodenya, improvementnya ya. Nah, kita tunjukkan aja di bagian introduction di awal gitu. Apa yang akan kita lakukan. Dari situ kita bisa menentukan nanti tujuan penelitian kita atau paper kita itu apa dari riset gap itu. Ya. Gitu ya Bu ya. Saya sebenarnya pengen menunjukkan, tapi mungkin nanti sambil jalan aja Bu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya Pak Leo ya. Ya Pak, terima kasih Pak Dharma. Sudah cukup masukannya. Terima kasih. Oke. Kemudian, ini sebelum saya lanjutkan, ternyata saran dari Bapak Ketua diperpanjang aja waktunya gitu. Oh iya. Bisa ada, ini kan sudah jam waktu Indonesia Tengah, waktu kami di sini menunjukkan jam 12.15, jadi kita bisa pakai studio 5-nya STMIX-Tcom ini sampai jam 1. Tadi soalnya ada syuting, jadi syutingnya disingkirin gitu ceritanya ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Erman Saragih ya. Mengenai systematic review yang Bapak Darmawan sarankan, bagaimana Pak systematic review-nya? Pertanyaan berikutnya. Oke, baik Pak Herman, terima kasih. Jadi systematic review ini ada banyak ini Pak jenisnya ya, yang biasanya itu dibedakan menjadi 2 besar ya, meta analisis ya, meta-analisis ya, itu biasanya dengan pendekatan kuantitatif ya, dan yang satunya meta sintesis ya, itu pakai pendekatannya kualitatif gitu Pak. Jadi systematic review itu ya, itu Bapak Ibu intinya kita ingin mencari state of the art sebenarnya ya, perkembangan penelitian itu dari kita set misalnya dari 10 tahun sebelumnya atau 20 tahun sebelumnya gitu ya. Apakah penelitian ini masih banyak diteliti orang nggak ya? Misalnya seperti itu ya. Itu ada beberapa hal yang bisa kita jawab sebenarnya di lewat systematic literature review. Kita bisa melihat tren risetnya dan kemudian jurnal-jurnal apa yang mempublish artikel tersebut ya. Dan itu prosesnya itu sebenarnya ada tahapan-tahapannya Pak Saragi ya, Pak Saragi. Jadi dari systematic review itu ujungnya sebenarnya kita ingin mencari apa yang sudah dilakukan orang, lalu apa yang belum gitu Pak. Ya. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya riset gap ujung-ujungnya nih. Ya. Makanya sebelum kita menulis atau melakukan penelitian, ya biasanya kan mahasiswa S3 ini disuruh melakukan systematic review dulu, supaya menguasai tadi penelitian-penelitian yang sudah ada. Jangan sampai kalau kita melakukan riset ternyata sudah dilakukan orang, kan percuma Pak. Ya, sudah dilakukan orang atau redundant ya nanti akan percuma gitu. Biasanya editor itu akan mengecek gitu. Misalnya gini Pak, kita klaim kontribusi kita penelitian ini
belum pernah dilakukan orang. Itu suka sekali begitu. Kita mengklaim novelty kita. Ya. Ternyata setelah dicek, itu sudah ada yang melakukan. Ya, karena seorang editor reviewer itu akan mengecek gitu. Ya. Berarti tandanya orang ini berarti belum melakukan penelaahan atau membaca literatur yang baik gitu ya. Cara itu salah satu aja Pak, cara untuk membaca literatur itu dengan systematic review ya. Tidak harus dengan itu ya. Tapi biasanya yang established sekarang ya dan yang publish di jurnal-jurnal itu adalah systematic review. Ada juga yang namanya traditional review Pak. Ini sebenarnya topik menarik lagi yang mungkin panjang lagi bahasannya. Ya. Kita pemula biasa kita pakai systematic review Pak. Itu Bu kira-kira. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya Pak ya. Kalau Bapak Erman Saragi sudah cukup jelas ya Pak ya? Ya, cukup jelas. Oke. Mungkin apakah ada kaitannya dengan jumlah yang disitasi? Oh iya, jumlah yang papernya Pak ya? Benar. Kalau systematic review ini tidak ada patokan Pak terkait jumlah paper berapa yang kita mau review gitu ya. Biasanya kita ngambil tuh misalnya dari database tertentu ya, Scopus misalnya. Kita searching topiknya misalnya kayak saya misalnya e-participation atau e-voting gitu. Itu kan banyak sekali kan keluar, misalnya sampai ribuan, 1000 misalnya. Nah, biasanya kalau sistematik banyak caranya dari judul, abstrak, keyword kita filter, kemudian dari konten isinya juga kita filter. Hanya artikel-artikel yang sangat relevan dengan artikel kita, dengan topik kita gitu. Makanya tidak heran kalau systematic review nanti dari 1000 itu kita bisa menjadi hanya tinggal 50 artikel atau malah ada yang hanya 10 artikel saja gitu. Karena memang kita mencari high quality artikel. Kalau dari systematic review itu nanti mungkin panjang lagi penjelasannya Pak, pendekatannya bisa menggunakan Prisma misalnya ya dan seterusnya untuk tahapan-tahapan atau metodologinya. Tapi kalau jumlah itu tidak ada Pak. Jadi kalau memang dapatnya 10 ya 10 udah gitu. Gitu Pak ya kira-kira. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Anom. Pertanyaan Pak Anom. Sorry. Oke. Ini Pak Anom bertanya, saya biasanya dari data, tapi sering juga dari abstrak untuk memulai menulis. Gimana tuh Pak? Ini Bapak Anom yang bertanya, apakah ini normal? Waduh. Apakah ini normal atau sesar ya Pak ya? Gimana Pak untuk Bapak? Ya Pak Anom, tadi sebenarnya tips saja Pak ya dan pengalaman saya gitu ya. Boleh aja Bapak Ibu mulai dari mana pun boleh ya. Dari introduction, dari abstrak juga nggak masalah Pak. Hanya kalau abstrak kan itu ringkasan ya Pak ya. Ya kan? Kalau sebaiknya kalau ringkasan kan sudah ada dulu apa yang mau diringkas kan Pak. Pemahaman saya, pengalaman saya. Jadi kan kita tulis dulu isinya, baru terakhir abstraknya kalau saya pengalaman. Ya. Nah, abstrak judul itu biasanya di belakang sama introduction itu di belakang. Paling nggak kadang-kadang kita kan melihat ini aduh sesuatu yang berat, sesuatu yang apa ya? Text time gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita ambil yang paling gampang itu biasanya saya data dulu. Data itu kita hasil olahan data itu kita tampilkan dalam bentuk grafik, kita olah gitu ya. Misalnya di saya itu kan biasa menggunakan untuk kuantitatif bisa menggunakan pendekatan PLS atau SEM gitu ya, Bapak Ibu mungkin yang pernah. Itu kan sudah ada grafik-grafiknya muncul, tinggal di copy and paste saja. Itu tabel-tabelnya juga sudah ada, tinggal di copy lagi. Tapi kalau ke tabel biasanya kita buat ulang. Nah, jadi sekali lagi terserah Bapak Ibu mulai dari mana, tapi itu saran saya dan kebanyakan teman-teman juga kemarin saya ikut di Elsevier juga ada semacam sharing singkat gitu ya.
mereka juga menyarankan juga dari data atau ini. Jadi bukan masalah normal nggak normal ya Pak. Ini hanya masalah kebiasaan saja Pak. Begitu Bu kira-kira. Oke. Jadi gimana aja boleh ya Pak ya, yang penting kita nyaman, kita nggak lupa kita mau nulis apa, dan kita Ya. tetap fokus sama tujuan kita, sama topik yang kita pengen, kayak gitu. Jadi intinya ini adalah hanya strategi dari Pak Darmawan. Kalau misalnya mau nulisnya dari keyword dulu juga nggak apa-apa kayaknya ya. Oke. Ya. Berikutnya dari Ibu Sri Widyastuti. Oke, Mami. Mami nanya apa nih ya? Saya pengalaman di reject di jurnal internasional dan juga jurnal nasional terakreditasi. Salah satu alasan terkait skop jurnalnya, Pak. Jika di bidang ilmu saya bahasa, sedangkan topik jurnal saya bahasa dengan keterkaitan teknologi, misalnya penerapan pembelajaran bahasa Indonesia multimedia. Ada tips, apa tips yang bisa memastikan untuk kami tidak salah submit jurnal? Oh, jadi tips untuk enggak salah alamat gitu ya. Jadi mungkin pengalaman rejectnya gara-gara keseringan ini Ibu Sri salah scoop gitu kali ya. Gimana Pak? Pak Darmawan? Saya ngelihat bukan hanya skop ya, skopnya jelas harus baca ya, harus pahami, kita harus sesuaikan gitu ya. Tapi saya ada beberapa pengalaman, misalnya saya mau submit misalnya di bidang saya itu di sistem informasi ya. Informasi itu di Q1 Journal of Management Information System misalnya ya. Itu top jurnal. Kita kualitas dari artikel kita juga gitu. Kalau kira-kira kita nggak kuat di situ ya, kontribusi kita lemah, ya saya ngambil jurnal-jurnal yang lebih begitu bisa masuk gitu, menerima kira-kira gitu. Kalau saya paksakan ke situ bisa, tapi kemungkinan besar di reject. Jadi saya ngambil di Journal of OG ya, Journal of Research punya Meksiko. Bukan Elsevier, kalau tadi Elsevier kan yang jurnal MIS itu. Ternyata bisa diterima gitu. Nah, itu flat set jadi masih bisa menerima apapun yang terkait dengan teknologi gitu ya. Karena kebetulan dia Q1 first review-nya nggak lama 6 bulan dan terbit. Jadi kita juga harus jeli artikel kita ya. Kalau kita hanya biasanya tadi ya lokusnya dirubah-rubah atau mengulang ada apa yang sudah ada, itu sulit sekali Bu masuk itu. Karena yang ditanyakan editor pasti nanti kebaruannya apa nih, novelty-nya apa gitu ya dari artikelnya. Gitu. Kadang-kadang kita sudah tulis artikel juga, novelty ya terang-terangan tuh, saya pernah nulis gitu, tetap reject juga, nggak tahu dia baca apa nggak itu novelty. Editor aja, ini nggak ada novelty-nya dari riset Anda katanya. Wah, padahal udah ditulis terang-terangan masih aja. Mungkin standar novelty-nya yang beda. Biasanya kalau yang Q1 itu kan lebih banyak ke theoretical framework-nya. Ya. Dia mereka novelty ke situ. Tapi kalau yang Q2 novelty-nya nggak sampai ke theoretical. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Kalau masalah jurnal Bapak Ibu bisa cari lah. Misalnya Ibu ini ilmu bahasa dengan berkaitan dengan teknologi ya. Nah, ya ini dengan misalnya penerapan pembelajaran bahasa berbasis multimedia web. Nah, ini Bapak Ibu beratnya di mana? Di webnya, kontribusinya, teknologinya, atau di bahasanya? Harus diukur dulu. Jadi kalau memang berat di teknologinya, ya cari jurnal-jurnal teknologi. Tapi kalau di bahasanya, ya cari jurnal yang bahasa gitu. Tapi ya kalau bahasa juga lihat, ada yang bahasa mereka nggak nerima yang base teknologinya gitu. Ada yang murni sekali gitu. Ya. Jadi sekali lagi memang mencari jurnal ini seperti mencari istri ya Bapak Ibu ya. Mencari pasangan. Dari jodoh. Jadi emang harus cocok-cocok. Kita harus PDKT dulu, pendalaman dulu ya. Kadang-kadang saya juga sering gitu, udah cocok nih, pas dikirim di recheck Bapak Ibu. Ya, saya juga bingung nih bagaimana. Ternyata ya memang kita yang kadang-kadang kurang paham terkait dengan jurnal. Itu Bu kira-kira Bu.
Oke, jadi Mami ingat tipsnya ya, kalau misalnya ditolak, coba lagi ke lain hati. Jangan sampai gagal move on gitu, di situ terus berkutatnya. Jadi mungkin kita bisa pindah ke jurnal lain yang skupnya mungkin lebih nyambung dengan topik dari apa yang ditulis gitu ya, Ibu Miss Wit gitu. Oke, berikutnya saya agak maju aja supaya bisa kebaca. Dari Bapak Gede Sujana. Oke, Pak Sujana, ada pertanyaan. Waduh, ada 3 nih ya. Nggak apa-apa deh, coba kita baca satu-satu. Bagaimana kita dapat dengan mudah men-search, jadi searching jurnal terindeks Scopus yang berlaku tahun ini gitu. Mungkin jurnal Scopus yang masih aktif gitu kali maksudnya ya. Kemudian yang kedua, beberapa jurnal internasional ada yang menggolongkan ke dalam jurnal predator. Jadi bagaimana cara tahu predatory jurnal gitu Pak? Ini pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, bagaimana menentukan topik penelitian kita agar dapat memiliki banyak sitasi dari peneliti lainnya. Mohon whitening-nya, ini pencerahannya gitu ya. Jadi tiga pertanyaan dari Pak Sujana adalah cari jurnal Scopus itu gimana caranya, kemudian agar terhindar dari jurnal predator gimana, sama yang ketiga ini Pak, scoop lagi, topik penelitian gitu, biar banyak yang citasi kita. Silakan Pak Darmawan. Ya, terima kasih Pak Gede ya. Saya buka ini aja Bu, mohon izin share ya. Saya buka ya, silakan. website Scopus. Ini kelihatan nggak ya? Ada 2 tool yang bisa digunakan. Tadi ya, Journal Finder ya, untuk melihat tadi ya, apakah jurnal ini masih terindeks apa tidak, atau juga kita bisa menggunakan Scopus ya, scopus.com ini ya. Kita tinggal buka ini www.scopus.com. Kalau ini nggak berbayar nih Bapak Ibu, kalau hanya melihat jurnal aja ya. Misalnya kita ketik ya di sini ya, slide research ya, ini contohnya. Nah, nanti kan di sini akan keluar ya nama jurnalnya apa, site score-nya tadi ya yang saya sampaikan. Ini di atas 1 nih, aman nih berarti nih ya. Bagus ini karena ini karena Q1 ini ya. Ini kemarin yang saya publish di sini. Ini kita klik ya. Nanti kan akan di sini kelihatan kalau ini masih terindeks apa enggak. Nah, ini masih terindeks sampai present ya, Scopus coverage-nya ya. Nah, biasanya kalau sudah tidak terindeks itu akan tertulis di sini ya, discontinue gitu ya. Nah, Bapak Ibu tadi yang lihat, yang penting adalah melihat ini, lihat predator enggaknya, kita lihat aja dulu ini ya, site score-nya. Kalau kelihatan ya ini, kalau ini citasinya 733, dokumennya 180, berarti kan jumlah citasi lebih banyak daripada dokumennya ya. Ini bagus ini, jurnalnya sehat ini kalau ini. Yang problemnya kalau predator itu biasanya ini ya Bapak Ibu ya, saya kasih contoh ya. Ini saya bukan mendiskreditkan jurnalnya gitu ya. Nah, misalnya ini jurnal ini ya. Ini kelihatan set skornya ini rendah ya, 0,5. Bapak Ibu kalau untuk naik pangkat nih jelas nggak bisa, karena ini jurnal ini bisa digolongkan dengan predatory gitu ya. Ya, ini cenderungnya ke sana arahnya, karena Bapak Ibu lihat jumlah dokumen itu lebih banyak dibanding jumlah citasi, walaupun ini masih mending sih 0,5. Hanya kalau untuk, makanya keperluannya untuk apa? Kalau untuk naik pangkat, hindari yang citationnya, set score-nya rendah. Kalau bisa cari yang, tapi kalau untuk hibah atau apa gitu ya, ya ini boleh-boleh aja gitu ya. Karena hibah itu kan, yang penting kan Scopus gitu ya. Gitu. Jadi nggak melihat set score-nya berapa dan seterusnya. Nah, tapi kalau untuk kepentingan untuk naikkan pangkat, javung dan seterusnya, mohon dilihat itunya. Selain yang tadi
untuk predator kita bisa melihat apa namanya dari BEL-list itu ya. BEL-list, daftar BEL itu masih relevan lah sampai sekarang karena Dikti juga kelihatannya masih, atau BRIN ya, Ristek BRIN itu masih mengacu ke daftar BEL itu ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya yang terakhir tadi apa Bu? Ketiga itu tentang topiknya supaya banyak yang citasi. topik. Iya. Ini saya kasih contoh nih ya. Ini kelihatan nggak ya? Belum ya? Topiknya tadi Bapak Ibu, kita harus banyak membaca sih sebenarnya. Banyak membaca. Kalau saya sih mungkin melihat kalau topik itu katakanlah 5 tahun terakhir itu sudah jarang orang teliti atau jumlahnya sedikit, susah ditemukan, ya tinggalkan aja Bu topik itu, Bapak Ibu. Berarti topik itu nggak diteliti orang lagi. Jadi bagaimana mau disitasi kan? Ya. Ada juga yang seperti ini, Bapak Ibu misalnya ikut konferen ya, kemudian mau ke jurnal gitu. Setelah konferen mau ke jurnal, tapi di jurnal itu kok topik saya susah, nggak ada yang orang yang masukin ke jurnalnya. Nah itu hati-hati Bapak Ibu. Antara dua hal, dua kemungkinan Bapak Ibu topik itu apa ya namanya tidak diteliti orang lagi ya. Yang kedua Bapak Ibu apa namanya memaksakan ya, atau mengklaim apa namanya bahwa itu sesuatu yang baru gitu ya. Padahal itu sebenarnya udah nggak diteliti orang lagi dan orang mungkin udah mentok sampai proceeding doang, nggak sampai ke jurnal ya, gitu. Jadi sesuatu yang topik itu harus kita lihat misalnya 5 tahun terakhir ini masih diteliti orang nggak ya, selain tadi melihat tadi ya kebaruan dan seterusnya gitu. Kalau di Scopus itu kalau yang premium tuh kita bisa lihat Bapak Ibu ya tren risetnya. Ini saya contohkan ya, tapi ini yang kalau yang langganan ya. Ini saya contohkan ya. Untuk riset voting ini ya, topik saya nih voting. Nah ini kita lihat risetnya, ya. Ini kebetulan 2020 belum ya, tapi kan dilihat dari sini ini naik ya trennya. Ini kan belum selesai nih 2021 belum. Jadi dari sini kelihatan bahwa tren ini masih topik ini masih menarik nih diteliti gitu. Nah, ini bisa kita salah satu menjadi rujukan. Tapi kalau enggak ya kita harus melakukan systematic review tadi untuk melihat topik itu masih relevan apa enggak. Gitu Bu kira-kira. Ya Bu. Oke. Jadi itu enggak cuman apa namanya? Aplikasi yang update gitu ya. Tapi topik juga harus update supaya kita banyak yang citasi. Itu salah satu strategi dari Pak Darmawan. Dan satu hal penting yang saya baru tahu juga ternyata side score-nya untuk kepentingan jabatan fungsional atau kenaikan pangkat itu kayaknya harus diperhatikan sekali. Tapi kalau misalnya untuk hibah ya mungkin tidak terlalu penting side score itu. Jadi ini strategi juga, ini strategi baru lagi nih dari Pak Darmawan nih kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut berikutnya ke pertanyaan dari Bapak Ari Iswara. Selamat siang Pak Darmawan. Politik jurnal di jurnal internasional. Mensitasi artikel jurnal yang kita tuju. Oke, Bapak Darmawan, ini pertanyaan tentang apakah politik jurnal juga berlaku di jurnal internasional gitu. Apakah Pak Darmawan ini sepertinya pertanyaannya mirip Bu dengan sebelumnya ini. yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Ya, mensitasi artikel di jurnal yang dituju itu apakah berpengaruh gitu ya kali ya? Kayaknya memang Pak Darmawan tadi sudah sempat jelaskan juga waktu di pemaparan bahwa itu di beberapa jurnal tidak mencantumkan bahwa harus mensitasi, tapi ada juga yang terang-terangan mengharuskan citasi. Yang itu Pak ya, tadi di materinya kalau nggak salah. Ya, oke.
Jadi itu kita skip, seperti sudah cukup jelas tadi, atau mungkin Bapaknya belum masuk, nanti bisa ada di materi yang akan di-share ya. Kemudian ke Ibu Ayu Ari, mau bertanya mengenai jurnal yang menggunakan metode dan data studi literatur. Apakah bisa atau harus ada metode kuantitatif sebagai penguat datanya? Berhubung saya bidang ilmu agama. Gitu. Nah, gimana tuh Pak? Apakah dalam setiap penulisan harus selalu ada metode kuantitatif? Gini Bu, jadi kalau pemilihan metode itu tergantung penelitian kita ya. Tujuan penelitian kita itu apa gitu ya. Kalau kuantitatif itu kan biasanya tujuannya kita ingin mengeneralisasi ya suatu teori ya. Jadi kita ingin mengeneralisasi, mengkonfirmasi ya kalau teori itu berlaku nggak di konteks tertentu gitu atau untuk fenomena tertentu. Ya, itu biasanya kuantitatif. Tapi kalau kualitatif kan biasanya kita ingin mengeksplor ya sifatnya ya, mengeksplor, menggali ya, mencari suatu apa namanya unik ya, hal-hal yang unik yang pada suatu fenomena yang memang belum pernah ditemukan di tempat lain. Jadi sifatnya kalau kualitatif biasanya kan kontekstual atau biasanya menggunakan study case ya. Jadi memang berbeda tujuannya Bapak Ibu. Jadi tergantung dari desain penelitian kita. Kita mau apa gitu. Ya. Nah, jadi nggak wajib Bu kalau yang harus kuantitatif apa harus yang kualitatif gitu ya. Jadi biasanya saya menggunakan malah mix method gitu ya. Jadi mengkombinasikan dua hal itu gitu. Ya, misalnya dengan apa namanya FGD kita tambahkan ya untuk apa expert validation ya, validasinya ya. Kan biasanya saya misalnya mengembangkan model kan perlu divalidasi. Nah, validasinya bisa dengan expert dulu ya, dengan FGD misalnya. Kita bisa mengkombinasikan. Jadi sekali lagi balik lagi tidak harus kuantitatif Bapak Ibu ya. Tidak harus juga kualitatif, tergantung lagi apa yang ingin kita lakukan gitu. Itu Bu kira-kira Bu. Oke. Jadi begitu Bu Ayu, tergantung dari apa yang sedang kita teliti gitu ya. Kalau memang mengharuskan ya bisa harus pakai metode itu, tapi kalau enggak seperti kata Pak Darmon tadi bisa mix method gitu ya. Jadi menyesuaikan lagi di jurnal internasional boleh-boleh aja pakai atau enggak gitu. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak Made Martane. Bagaimana kita bisa mengetahui jika teori yang kita gunakan pada artikel penelitian yang hendak kita publikasikan adalah memang teori yang tepat atau sesuai? Atau ketika hendak mengkonstruksi teori baru, pengujian seperti apa yang harus dilakukan sehingga teori tersebut valid dan layak dipublikasikan? Mohon sharing tipsnya, Pak. Jadi ini tentang penggunaan teori. Oh, sebentar Bu ya. Tipsnya bagaimana? Tipsnya, maksudnya penggunaan teori, mengetahui teori yang hendak kita gunakan gitu ya. Iya, iya. Oh iya, Bu, ini sepertinya saya sudah jelaskan sempat singgung ya. Kalau kita mau ini sebenarnya tujuannya kayaknya mau mengadaptasi atau mereplikasi penelitian yang sebelumnya, paper sebelumnya gitu ya. Nah, memang kita harus baca dulu Bapak Ibu teori-teori apa sih yang ada sekarang gitu ya, yang di bidang kita maupun juga di luar bidang kita gitu ya. Misalnya di saya ya di sistem informasi tadi ya, teori-teorinya kan sudah misalnya teori tentang penerimaan pengguna itu udah sangat jamak orang gunakan gitu ya teori-teori itu. Kalau kita mau pakai teori itu lagi ya kemungkinan besar di reject karena nggak ada kebaruannya kan gitu. Teori-teori misalnya UTAUT tadi ya untuk penerimaan pengguna juga itu ya, user adoption gitu ya. Jadi bagaimana orang mau menggunakan atau mengadopsi suatu teknologi itu udah banyak yang pakai gitu. Dan teori-teori itu sudah mature gitu ya. Nah, biasanya tipsnya itu kita kombinasikan dengan teori-teori yang belum pernah dipakai di bidang itu. Misalnya di saya misalnya kita pakai teori apa namanya
di bidang komunikasi ya, atau di bidang psikologi gitu ya. Itu kita terapkan di bidang komputer. Ya, misalnya saya pakai teori user gratification theory (UGT). Nah, itu teori-teori di psikologi biasanya. Jadi user itu mau menggunakan teknologi bukan dari sisi teknisnya, dari sisi keunggulan teknologinya, tapi melihat dari motivasi dia mau menggunakan teknologi apa. Misalnya orang mau pakai YouTube karena ingin terkenal gitu ya. ingin dapat duit, subscriber dan seterusnya. Itu user gratification theory. Dan itu masih jarang lah ya digunakan di bidang komputer gitu. Nah, itu yang seperti itu. Kita memilih teori-teori yang mature di tempat lain, kita pakai di konteks kita. Nah, itu menjadi suatu kebaruan. Nah, makanya saran saya Bapak Ibu, kalau kita bermain di bidang kita terus, itu habis itu. Apalagi yang mau digali. Nah, kita coba kolaborasi dengan orang lain ya di bidang yang lain. Kita minta teori-teori apa, misalnya tadi yang di psikologi yang sudah mature, lalu kita combine dengan teori kita. Gitu Bu, kira-kira Bu. Oke, intinya balik lagi ke literatur review, kemudian tidak takut untuk melakukan kolaborasi dengan bidang keilmuan lain, kalau perlu gitu Pak ya? Ya, betul Bu. Kemudian, ada pertanyaan lagi? Oke, sambil nunggu, mungkin ada yang mau nanya lagi, Bapak Ibu? Apakah semuanya sudah cukup jelas? Pemaparan dari Bapak Darmawan? Oke, sambil nunggu, boleh nggak sih Pak, misalnya nih, teman-teman belum kepikiran nih pertanyaannya sekarang, atau malu gitu ya. Biasa Pak kan di sini rata-rata nih teman-teman pemalu, kayak saya gini pemalu gitu. Boleh nggak sih minta kontaknya Bapak, misalnya email atau nomor WhatsApp, kalau misalnya yang bersangkutan mau direct diskusi sama Bapak, atau mungkin mau ngajak kolaborasi gitu Pak, biar bisa masuk indeks Q1 gitu teman-teman di sini gitu. Boleh nggak Pak? Boleh Bu, monggo Bu, silakan Bu, saya welcome saja. Kontak nanti ada di slide saya juga ada, saya cantumkan nomor kontak dan juga email. Silakan boleh dihubungi ya. Silakan saja. Lewat Pak Gusari juga boleh karena kontak saya juga ada di beliau. Ya. Saya welcome aja Bu. Ya. Jadi itu ya teman-teman, kabar gembiranya bukan lagi kulit manggis ada ekstraknya, tapi Pak Darmawan bersedia untuk nge-share kontaknya beliau gitu. Silakan langsung pikirkan topik, apakah bisa mungkin ngajakin Pak Darmawan collab gitu ya. Kalau saya sendiri kebetulan bidang keilmuan saya hukum, saya masih belum tahu ya apa ya kira-kira saya bisa collab sama Pak Darmawan, tapi mungkin one day saya harus berguru supaya bisa collab nih sama Pak Darmawan gitu. Kemudian apa lagi ya, kalau ini sorry ada yang Pak Gede Sujana ternyata masih belum puas dengan pertanyaan yang tadi, mungkin baru keinget gitu ya. Oke, maaf saya bertanya, saya pernah submit jurnal yang free, tidak berbayar. Tetapi jurnal tersebut dipublikasikan hanya ber-ISSN dan tanpa DOI. Apakah DOI ini penting pada publikasi jurnal internasional? Gimana Pak Darmawan? Tidak berbayar, tetapi jurnal tersebut dipublikasikan hanya tanpa DOI. Apakah DOI? Oh iya, sekarang kan aturan dari kalau yang nasional kan harus pakai DOI ya kalau nggak salah ya. Jadi memang DOI itu menurut saya sih penting karena supaya artikel kita itu punya semacam identitas lah ya, di mana artikel kita berada juga kita bisa mudah mencarinya. Jadi semacam alamat address atau permanent address gitu ya, identitas, namanya kan direct object identifier gitu. Jadi memang kalau di Indonesia kan sudah diwajibkan melalui peraturan itu ya, peraturan menteri ya untuk akreditasi ya. Hanya kalau di luar memang belum semua ya Bapak Ibu ya berdoi, apalagi yang di luar Elsevier biasanya tergantung dari kebijakan jurnalnya gitu ya. Tapi kalau ini maksudnya pertanyaannya penting ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau
yang Elsevier sih rata-rata sih sudah berdoi semua gitu ya. Maka kadang-kadang saya menanyakan gitu ya, apa namanya, ke jurnalnya ini kok belum berdoi kenapa gitu ya. Alasannya kenapa kok belum berdoi? Karena kalau nggak berdoi kan kalau jurnalnya pindah alamat gitu ya, apa terhap artikel kita juga akan bisa hilang gitu ya. Itu kan problem kalau tidak berdoi. Jadi jawabannya sih penting, Bu. Kalau saya sih mencari yang kalau bisa yang berdoi gitu. Oke. Terima kasih Pak Darmawan. Jadi doi itu penting. Doi pacar sama doi ID-nya jurnal itu penting sekali ya. Dan ini pertanyaan terakhir. Nggak boleh ada yang nanya lagi ya. Mohon maaf ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Ibu Wardani. Nah, ini pertanyaannya adalah permintaan dan pertanyaan gitu. Mohon di-share pengalaman Bapak. Biasanya berapa jumlah artikel yang Bapak baca sampai Bapak menemukan research gap? Dan mohon di-share tips untuk artikel critical reading-nya, Pak. Wah, ini Bu Wardani sepertinya termotivasi sekali, udah siap goes to Scopus ini Bu Wardani. Silakan Pak, tips-tipsnya Pak. Iya, saya sih sebenarnya nggak ada patokan ya berapa artikel yang kita harus baca gitu ya. Ya biasanya saya setiap hari ya baca 2-3 artikel atau sampai 5 artikel gitu ya. Mungkin kalau dikumpulin seminggu ada 30 sampai 50 artikel gitu ya. Nah, itu biasanya bukan hanya sampai membaca sebenarnya, kita petakan seperti yang tadi. Saya petakan yang kayak tadi. Sebentar ya, saya tampilkan sedikit ya Bu ya, yang tadi ya. Jadi yang penting nanti pemetaannya Bu. Setelah membaca, kita tuangkan dalam satu tabel atau dalam satu dokumen. Coret-coretan gitu, dokumen atau coret-coretan kecil dulu. Biasanya kalau kenal namanya tabel SOTA ya, biasanya orang ya. State of the art gitu. State of the art itu kan isinya informasi terkait papernya, dari nama jurnalnya, nama penulisnya, metodenya, hasilnya begitu. Itu semacam itulah pemetaannya yang kita lakukan. Tapi kalau saya yang untuk cara cepatnya itu kayak tadi, mana ya tadi ya. Jadi saya cukup membaca modelnya aja. Kalau ini kan saya kuantitatif ya kebetulan ya. Kuantitatif. Jadi saya melihat modelnya aja, dengan melihat modelnya saya anggap saya sudah membaca paper gitu. Ini bukan cara smart. Jadi saya ngambil ini aja nih. Ini kelihatan ya Bu? Jadi saya ambil ini, modelnya ini, dan dari sini aja kan saya lihat, oh dia ternyata mau meneliti tentang apa ini, topiknya apa, ini teori-teori apa yang dipakai kan udah kelihatan gitu. Ini saya petakan, saya kumpulkan lah gitu dalam bentuk tabel gitu. Sampai berapa banyak artikel. Jadi nanti saya lihat apa yang bisa saya bawa ke dalam tadi ya, contohnya mencari riset gap-nya bisa dibawa ke dalam konteks lain tadi ya. Gitu. Jadi tipsnya itu Bu, untuk membacanya gitu ya. Karena waktunya kan terbatas, kalau kita baca seharian, waduh, kita banyak kesibukan yang lain tentunya Bapak Ibu ya. Jadi kita lebih smart aja membacanya. Jadi kalau saran saya yang penting rutin aja Bu baca artikel ya. Kemudian kita petakan dan jadi kita kuat gitu. Nanti kalau masalahnya kalau kita berhadapan dengan pertanyaan reviewer ya, ini kan berat. Kadang-kadang kita misalnya kemarin saya juga baru nih, sekarang paper saya masih di-review di Helion di Q1 ini. Sama teman-teman yang lain. Jadi kalau kolaborasi. Ditanya variabel tertentu ini, kok meneliti variabel ini, kenapa nggak variabel yang lain gitu. Nah itu kan kalau kita nggak punya dasar ke situ, sulit kita untuk menjawab. Ya Bu, kira-kira gitu Bu. Ya, jadi intinya baca dan baca gitu ya Pak ya. Ini seperti tamparan juga buat saya. Saya yang biasanya setiap hari bacanya adalah akun gosipnya Lambe Turah gitu, dan sekarang ternyata saya harus baca yang namanya jurnal internasional, at least 3-5 jurnal per harinya. Oke, bagi Bapak Ibu yang mungkin punya kemiripan seperti saya gitu ya, salah baca gitu, yuk kita
pelan-pelan berubah 1, 2, 3 sampai kita terbiasa untuk baca-baca jurnal internasional supaya kita semakin fasih baik dari segi bahasa maupun dari segi metode. Jadi kita punya gambaran kita mau bikin apa gitu ya, kurang lebih. Oke, Pak Darmawan, sebenarnya banyak sekali yang pengen ditanyakan pasti. Saya pribadi juga pengen banyak sekali nanya, tapi saya nggak boleh korupsi pertanyaan karena saya di sini hari ini jadi moderatornya gitu. Sebelum kita mengakhiri acara, saya minta Pak Darmawan untuk bersedia gitu ya memberikan apa namanya pesan-pesan untuk teman-teman gitu atau motivasinya lah teman-teman supaya bersemangat untuk tetap bersedia fokus menjalankan Tridharma perguruan tinggi ini. Silakan Pak Darmawan, pesan-pesannya nih buat Ya, teman-teman. terima kasih Bu. Ya. Pesan-pesan ya. Jadi mungkin untuk menulisnya proses Bapak. Jadi nggak ada yang ya. Jadi mulai juga kita mengubah tadi kebiasaan kita ya dari mulai membaca artikel-artikel ya, mulai banyak membaca, berdiskusi dengan teman-teman ya. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan ya Bu. Dengan tadi support saya kira dari Pak Made yang luar biasa gitu ya, dari APPM yang sudah juga siap untuk membantu teman-teman ya. Saya kira ini suatu modal ya untuk bisa mensupport teman-teman gitu ya untuk menulis. Jadi ini adalah suatu proses kebiasaan saja teman-teman. Jadi bukan suatu hal yang luar biasa menurut saya. Saya juga tiba-tiba misalnya diterima di jurnal Q1, Q2 itu ya suatu hal yang nggak mengagetkan karena ya sudah kita melalui proses itu. Jadi yang penting kita melalui proses itulah gitu. Banyak orang kan berusaha dalam tanda kutip merekayasa proses ya, tidak menjalani proses itu ya. Jadi masuk ke jurnal predator dan seterusnya. Jadi kita memang harus menjalani proses itu Bapak Ibu. Mulai dari jurnal-jurnal yang mungkin yang Q4 dulu, Q3 dulu ya. Nanti lama-lama akan naik. Ya. Kita juga harus istilahnya memantaskan diri kita untuk situ. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Yakinlah bahwa proses itu tidak mengkhianati hasil lah, istilahnya kata orangnya. Ya. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf juga sebelumnya kalau saya ada salah-salah kata ya apa yang disampaikan selama workshop ini, webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.